Kalau ada yang mau disampaikan boleh beberapa, tapi nanti mungkin setelah, kalau menurut kami perlu bertanya. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Saudara ahli, saudara di sini diminta keterangan sebagai ahli pidana. Ya, apa yang membedakan ahli pidana, acara pidana dengan ahli tipikor menurut pemahaman ahli? Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya. Ya, manajer yang mulia, kalau saudara tanya apa yang membedakan, ya tentu substansinya yang berbeda, Bapak. Iya, jawab Ya. aja. Ya, Apa? ini manajer. Iya, dijawab. Ini saya jawab. Pertanyaan saya dijawab. Ya, sebentar. Ini saya langsung menjawab. Iya, silakan. Hukum pidana pada umumnya, hukum pidana itu kan dibedakan ke dalam dua, material dan formil. Oke. Ya, kehadiran saya di sini, saya hadir di sini adalah diminta untuk memberikan keterangan dalam kapasitas saya sebagai ahli hukum pidana yang berkaitan dengan hukum pidana material terkait dengan tindak pidana ITE. Oke. Kalau yang berkaitan dengan hukum acara pidana tentu berbeda. Ya, itu berkaitan dengan prosedur hukum acara pidana. Ya. Saya tidak masuk wilayah itu. Oke. Kemudian kalau korupsi tentu ini adalah delik khusus yang diatur dalam undang-undang tipikor. Saya kira berbeda. Oke. Baik ahli. Kenapa saya tanya ahli seperti itu? Biar saya tidak menanya yang tidak sesuai keahlian saudara. Nanti saya tanya terkait acara, nanti kan melebar juga kemana-mana. Makanya kita ingin perjelas dulu kedudukan saudara sini. Berarti terkait dengan materialnya saja, kan begitu? Betul. Baik. Saya tidak akan tanya terkait dengan surat pemanggilan, apa SPDP dan lain-lain, karena saudara sudah menjelaskan terkait material saja. Baik, saudara ahli, tadi saudara ahli telah menjelaskan unsur di dalam pasal 27A, 27B, Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Tadi saudara juga sudah bacakan. Nah, saya ingin beralih kepada pasal 45 ayat 10 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Saya akan bantu saudara membacakan bunyi pasalnya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik, dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Pertanyaan saya kepada ahli, di sini ada bahasa memberikan suatu barang, ya. Maksud memberikan suatu barang itu yang diatur di dalam pasal 45 itu, apakah contohnya ini suatu barang, kita bilanglah ini handphone, ya, saya berikan kepada si B. Maksudnya seperti apa memberikan suatu barang? Coba ahli jelaskan. Baik, manajer yang mulia. Jadi di dalam pasal 45 ayat 10 itu adalah merupakan ancaman pidananya berkaitan dengan pelanggaran norma yang ada di dalam pasal 27 B besar ayat 2 huruf A. Nah, di dalam pengertian apa yang dimaksud dengan unsur yang keempat, ya, yang merupakan sifatnya yang tadi saya sampaikan adalah nafi itu adalah ada memaksa orang supaya memberikan suatu barang. Barang ini bisa barang bergerak, bisa barang tidak bergerak. Contoh barang bergerak itu misalkan adalah berkaitan dengan handphone dan seterusnya. Ada barang tidak bergerak, bisa contohnya berupa tanah dan seterusnya, atau yang sifatnya utama. Ya, ini yang saya masukkan dengan barang sebagaimana dimaksud di dalam huruf A pasal 45 ayat 10 tadi. Oke, baik, ahli. Di sini kan ada bunyi terkait dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pertanyaan saya terbalik, ya. Apabila, ya, antara si A dan si B, kita katakanlah si A yang
yang diproblemkan ya, yang jadi permasalahan itu. Tidak ada menguntungkan dirinya di situ, ataupun tidak ada juga menguntungkan orang lain. Apakah penerapan pasal 45 itu bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap dia atau tidak? Mohon izin yang mulia, tadi di dalam pasal 45 ayat 10 ya, dan juga ini terkait dengan pasal 27B ayat 2 huruf A itu, di sana adalah unsur dengan maksud untuk. Jadi artinya kalau tadi saya sampaikan dengan maksud ketika saya juga menjawab pertanyaan dari saudara JPU tadi, itu dengan maksud di sini adalah tidak mesti harus ada keuntungan yang sifatnya nyata dan pasti sebagaimana kalau dalam konteks delik yang lainnya. Sehingga yang paling penting di sini adalah maksud dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak tadi untuk mentransmisikan atau mendistribusikan informasi elektronik atau hubungan elektronik tadi, ya, dengan maksud adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang paling penting di sini adalah maksud dari si pelaku ini untuk apa. Saya kira demikian jawaban saya. Oke, lanjut. Bahwasanya untuk keuntungan tersebut harus dilihat dengan maksudnya, kan begitu. Yang ini saya tanya, apa yang menjadi tolak ukur agar bisa diketahui dengan maksud itu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain? Apa yang menjadi tolak ukur dengan maksud itu? Ya, di dalam hasanah teori pidana itu kan kesengajaan itu bisa kita bedakan ke dalam 3. Satu, kesengajaan sebagai maksud, kemudian yang kedua kesengajaan sebagai kemungkinan, dan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kepastian. Nah, kesengajaan sebagai maksud di sini adalah yang paling penting adalah tujuan si pelaku melakukan satu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa ada itu dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri orang lain itu apakah mesti harus terjadi? Belum tentu. Belum tentu. Berbeda dengan kalau unsurnya adalah bahwa perbuatan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau mendistribusikan, ya, dan lain seterusnya tadi, ya, harus ada keuntungan yang menyebabkan adanya keuntungan baik itu pribadi atau orang lain. Itu berbeda lagi konteksnya. Karena ini kan maksud, maka keuntungan ini bisa saja timbul, bisa juga saja tidak timbul terjadi. Atau bahkan yang menurut hasanah itu bisa keuntungan itu bisa sifatnya adalah material maupun imaterial, tergantung dari konteks peristiwa pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma pasal 27 huruf B ayat 2 itu. Demikian ya. Lantas lanjut pertanyaannya. Keuntungan menurut pandangan ahli pidana itu seperti apa? Mohon izin yang mulia, tadi sudah saya jelaskan bahwa keuntungan yang dimaksudkan di dalam pasal 27 huruf B ayat 2 ini adalah keuntungan yang bisa saja terjadi, bisa juga saja tidak terjadi. Karena di sini adalah yang paling penting adalah dengan maksud. Jadi kata kuncinya berasal dengan maksud tadi. Demikian yang mulia. Oke, keuntungan yang tidak terjadi itu seperti apa? Ya, bisa. Yang saya tahu begini nih ya. Saya jual beli nih, ya. Saya jual beli. Saya jual ini, saya beli ini harganya contohnya 10.000 kacamata ini. Terus saya jual 15.000, saya untung dong 5.000. Terus kalau saya jualin tetap 10.000, nggak untung dong saya. Tekor dong, karena saya udah ongkos saya udah keluar, udah ini. Maksudnya saudara tadi menjelaskan keuntungan yang apa tadi? Tadi gimana tadi? Yang belum terjadi. Nah, maksudnya itu biar kita ini berpendapat itu jelas gitu loh. Referensinya apa, tolak ukurnya apa, sumbernya apa gitu. Baik. Nah, jadi yang dikatakan keuntungan yang belum terjadi itu apa? Setahu saya itu keuntungan itu ya harus terjadi keuntungan. Baik. Coba saudara jelaskan. Jadi yang mulia, yang dimaksudkan dengan keuntungan yang saya maksudkan dengan maksud tadi yang mulia. Contoh saya memberikan satu ilustrasi secara
konkret dengan contoh yang berbeda. Jadi misalkan ada si A melakukan satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, ya, dengan melakukan ancaman pencemaran dalam berbagai media sosial. Maksud si A ini menyampaikan atau memposting itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Apakah keuntungannya berupa keuntungan yang sifatnya material? Apakah keuntungan yang kemudian berkaitan dengan popularitas atau keuntungan yang lainnya yang bisa juga tidak hanya si pelaku tadi, tapi juga keuntungan bagi pihak lain. Contoh misalkan ketika ada kompetitor dalam sebuah bisnis, A dan B ini adalah awalnya adalah partner bisnis. Kemudian di tengah perjalanan B ini karena ada sesuatu yang katakanlah tidak dibagi rata keuntungannya dalam pembagian keuntungan atas kerjasama itu, kemudian B melakukan satu tindakan-tindakan dengan melakukan ancaman tadi, ancaman pencemaran yang diposting di media sosial. Harapannya apa? Harapannya adalah supaya si A ini kemudian bisa saja memberikan sesuatu kepada si B tadi. Keuntungan yang didapatkan dari B apakah sudah terwujud atau tidak? Belum, karena memang belum diberikan oleh si A. Nah, itu yang saya maksudkan, dan keuntungan yang belum terwujud tadi. Dengan demikian, di dalam norma ini karena memang frasenya menggunakan terminologi dengan maksud tadi, maka yang saya maksudkan maksud keuntungan ini adalah bisa saja keuntungan itu bisa saja terjadi karena dipenuhi oleh si pihak yang diancam tadi, atau bisa juga tidak. Karena tergantung dari feedback atau reaksi dari pihak-pihak yang diancam atas postingan yang berisi dengan ancaman pencemaran. Oke. Saya tanya, apakah keuntungan yang belum terjadi itu merupakan suatu rangkaian perbuatan pidana? Mohon izin yang mulia, ini konteksnya berbeda yang Anda tanyakan. Kalau yang tadi saya jelaskan. Dengar, saya bertanya karena saudara menjelaskan. Saya kejar, ya, dari penjelasan saudara itu saya kejar. Nanti tujuan saya ada, nanti Bapak tahu sendiri nanti, ya. Maksud pertanyaannya tadi hanya mengikuti Iya. dari penjelasan. Biar kita nggak sesat di sini. Disampaikan saja menurut pengetahuan yang saudara. Baik yang mulia. Iya. Enggak, karena begini yang mulia, karena Anda jangan berpendapat dulu. Pertanyaan saya di sini kan saudara bilang harus dilihat dengan maksudnya. Baik. Ada keuntungan itu ada dua kategori, saudara bilang. Ya. Tidak terjadi dan terjadi. Berarti kan rangkaian yang saudara jelaskan itu seolah-olah itu adalah perbuatan pidana. Kalau saya boleh berpendapat, tapi saya tidak boleh berpendapat di sini. Makanya saya tanya kepada saudara ahli, ya, keuntungan yang belum terjadi itu apakah merupakan yang diatur di dalam kategori unsur pasal 45-nya tadi? Keuntungan yang belum terjadi itu karena di dalam normanya tidak mencantumkan secara eksplisit bahwa ini harus ada keuntungan yang terjadi atau tidak terjadi, maka hal itu tidak perlu dibuktikan di dalam pemenuhan unsur-unsur dari pasal 27 huruf B besar ayat 2. Demikian jawaban saya. Oke, saya analogikan ini, ya. Antara A dan B, ya, ada persaingan usaha, ya. Si A ini kita katakanlah pemilik baju, ya, baju Korea contohnya, dan si B ini pemilik baju lokal, kan gitu. Si A ini melihat si B ini lancar sekali jualannya, kan gitu, sehingga dia benci. Dia ada niatan ingin membunuh si B, ya, membunuh si B agar dia untung, agar nanti yang beli jualan dia itu kepada si A semua konsumennya. Tapi dia tidak terjadi melakukan perbuatan itu. Apakah itu juga bisa dikategorikan perbuatan yang memang menguntungkan yang tidak terjadi? Karena dia ingin membunuh si B gitu loh. Biar dia untung agar jualan dia nanti ini si B mati, jualan si A ini yang lancar gitu.
Nah, itu yang mulia, analogi. Yang mulia. Saya bicara analogi karena menyambung daripada keterangan saudara. Makanya saya tanya, apakah yang menguntungkan yang belum terjadi itu merupakan sebuah pidana juga? Karena saudara menjelaskan dua kategori keuntungan di sini, satu yang terjadi, satu belum terjadi. Makanya mana yang benar, kita uji keterangan saudara sebagai ahli sini. Baik, terima kasih. Gitu. Mohon izin yang mulia. Jadi yang tadi saudara ilustrasikan itu adalah deliknya adalah delik material, yaitu ada niatan dari si pelaku karena ada persaingan usaha yang kemudian si pelaku ini akan membunuh si persaingan bisnis tadi. Dan kalau itu tidak terjadi, maka konteksnya deliknya adalah percobaan. Ya, kalau tidak terjadi pembunuhannya itu tidak terjadi, maka konteksnya Enggak, dia ingin, pikiran dia aja ingin. Makanya simak Pak. Kalau percobaan itu kan berarti saya ambil parang nih, nggak jadi gitu loh. Ingin membunuh, gimana dia nih biar hancur nih gitu kan? Tapi kan saudara bilang tadi dengan maksud, makanya saya tanya lagi dengan analogi dengan ingin. Gimana si B ini biar tutup, biar usahanya ini tutup nih, saya matikan aja dia kan gitu. Jadi biar si A ini lancar. Jadi masih ingin. Bagaimana kita bisa, yang pertanyaan filsafat saya, bagaimana kita bisa menilai tolak ukur ya dengan maksud tersebut? Orang masih dalam hatinya ingin, tapi kita menyimpulkan itu sebuah pidana gitu. Jadi aneh gitu loh. Makanya pertanyaan keterangan saudara ini saya uji dari segi hukum dan filsafat. Mohon izin yang mulia, saya tadi sudah sampaikan. Ya. Jadi sampaikan Apa yang sudah sampaikan dengan unsur-unsur pasal 27 huruf B ayat 2 itu. Pemenuhannya unsur-unsur yang tadi saya jelaskan itu adalah terpenuhi. Benar Bapak, tapi Bapak menjelaskan menguntungkan di sini. Iya, terima kasih. Ya. Kalau saudara ternyata kemudian menganggap bahwa salah satu unsur itu dalam kan pendapat saudara, silakan. Loh, Ya, tapi saya tidak berpendapat Bapak, saya bertanya, makanya disimak. Saya berpendapat tidak berkaitan dengan faktanya, menilai fakta, tapi saya berpendapat terkait dengan bagaimana pemenuhan unsur-unsur norma-norma yang ada di dalam dakwaan, baik dakwaan satu maupun dakwaan keduanya. Semua unsur-unsur itu terpenuhi secara kumulatif, maka ini dikualifikasi sebagai unsur yang tadi saya jelaskan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saudara tadi, ya, pertanyaan saudara berkaitan dengan apakah Yang mulia mengikuti. Saya ingin membuat suatu analogi ataupun ilustrasi kepada ahli. Silakan ahli menilai sesuai dengan pendapatnya, kan gitu ya. Kita ingin suatu ceritakan antara A, B, C ya, A, B, C. Oke. Si A ya membuat suatu postingan yang berupa cerita ataupun opini, dongeng, dia tidak menyebutkan nama seseorang dengan lengkap, ya kan? Dengan lengkap dalam artian sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh si B, ya. Seperti contohnya kita katakanlah identitas legalitas, kartu tanda penduduk, kartu keluarga ataupun akte kelahiran yang mengklaim bahwasanya itu adalah dirinya sesuai dengan identitas atau legalitas yang sah di mata hukum. Dia hanya memberikan suatu ilustrasi dongeng cerita ya, dan di dalam cerita dia itu ya, kalau ditanya satu persatu orang awam ya, kita katakanlah dari Tapanuli sana ya, dari kampung sana, dari Papua, dari itu, orang awam ini tanyakan, mereka nggak ngerti maksud dia itu apa dan ke siapa. Kalau ditanya secara umum gitu kan. Pertanyaan saya, sesuatu hal yang menceritakan terkait dengan suatu narasi yang umum dan tidak menyebutkan nama lengkap seseorang ya, ditarik dari unsur pencemaran nama baik seseorang ya, apakah itu bisa dikategorikan
mencemarkan nama baik seseorang, padahal tidak ada disebut di situ nama seseorang. Menurut pandangan ahli seperti apa? Mohon izin yang mulia, supaya saya adil juga fair juga, saya tidak menjawab ilustrasi tadi yang saudara sampaikan, tapi saya ingin memberikan satu pandangan. Ya baik, karena saudara ahli tadi tidak mau menjawab pertanyaan saya, sebenarnya saudara ini punya objektif dan selanjutnya dilanjutkan oleh. Mohon izin yang mulia, pasal 27B itu ada di dalam penjelasannya yang mulia. 27B itu ada ayat 1 dan ada ayat 2. Ayat 1 itu berkaitan dengan ancaman kekerasan, di mana ancaman kekerasan ini adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang isinya muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. Sekali lagi saya ulangi, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman penyemaran adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum. Demikian saya yang melihat jawaban saya. Itu perbedaan antara ancaman kekerasan tidak diterima dengan ancaman kekerasan dari 20B ya, ayat 10. Demikian. Betul. Ya, tentunya ancamannya itu apakah dengan posting saja sudah jadi ancaman, padahal tidak ada sesuatu yang tertuju kepada seseorang. Kalau tadi ahli mengatakan ada nama, kemudian pekerjaan, terus ada itu, sedangkan itu semua tidak ada yang mengenai hal itu. Itu satu nama saja dan apa yang disampaikan itu tidak. Tadi ketua hakim yang mulia mengatakan itu kan juga bukan penghinaan tetapi suatu penghargaan, tetapi juga semua pada saat itu orang yang di situ ditulis memahami berikan kepada ibu lansia kepada apakah itu sama dengan yang dituju penjelasan dari ahli. Tapi harus ada ancaman loh. Saya ingin mengetahui definisi kata-kata ancaman yang muncul sehingga kita bisa memasukkan dia di pasal 27B yang ahli katakan dikatakan di pasal 27B yang dengan maksud itu kemudian dimasukkan kepada disambungkan pada pasal 45. Itu terus jangan bahwa hanya posting saja itu suatu ancaman. Tidak semua orang bisa mengetahui bahwa itu siapa. Kalau nama jelas, nah ini yang saya mau tanyakan. Jika itu nama jelas, Bapak Badu kerja di sini, Badu memang benar ada Badu kerja di sini. Dia telah melakukan korupsi. Itu jelas, itu diputar ulang semua orang tahu siapa Badu itu, seorang menteri atau seorang bupati, seorang apa, itu jelas. Nah, jika orang hanya bikin kisah story kan jika mengikuti tentang kisah story itu kan banyak cerita-cerita yang khayalan, yang misalnya disebut nama Badu, tapi Badu itu bisa sejuta Badu. Badu kalau kayu bisa
yuridisnya, unsur-unsurnya harus semuanya lengkap. Sampai unsur aja tidak terpenuhi itu masalah. Apalagi hampir semuanya unsur tidak terpenuhi, fresh perang. Jadi tolong dijelaskan, jangan bilang ancaman seperti apa, jangan seperti hayalan karena ini pidana. Itu semuanya faktual. Tolong ahli jelaskan. Baik, mohon izin yang mulia. Jadi di dalam pasal 27B ini ancaman yang saya maksudkan di sini adalah karena ini berkaitan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik, maka tentu yang menjadi syarat penting adalah substansinya atau isinya tadi. Isi informasi elektronik, isi dokumen elektronik tadi, apakah kemudian isinya adalah muatannya isi tadi, ya, yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan, atau isinya adalah berisi tentang ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain itu tadi. Ini yang saya maksudkan karena memang di dalam pasal 27B di dalam Undang-Undang ITE 1/2024 itu ada spesifik yang dimaksudkan di sana. Ancamannya itu harus dilakukan melalui informasi elektronik ataupun melalui dokumen elektronik. Jadi ahli mengatakan, ya saya cuma untuk menyimpulkan apa yang ahli katakan, apa benar ini penangkapan saya, ya. Bahwa ahli mengatakan bahwa untuk memenuhi unsur-unsur pasal 27B, untuk memenuhi pasal-pasal 27B, semua unsur itu harus dipenuhi dengan substansial dari kata-katanya. Jika kata-kata itu tidak substansial yang tidak terpenuhi, otomatis itu tidak terpenuhi. Demikian yang kita kalau saya dengar dari ahli, demikian harus substansial. Misalnya baru yang adalah menteri dari ini telah melakukan korupsi atau hidup gubernur atau badu dari mana, itu jelas karena gubernur di Indonesia 38 ya kalau nggak salah ya. Jadi jelas kalau orang namanya misalnya namanya siapa Hasan gitu, tukang cukur, waduh segudang. Jadi jangan kita harus spesifik tadi bahwa ahli mengatakan harus ada spesifik. Kalau semua orang bisa dipidanain, padahal itu tidak jelas dan setiap kali diposting orang juga siapa nih ya, siapa nih orang ini. Kita harus jelas. Kalau bupati, presiden, menteri dan apa itu harus jelas, tertulis namanya. Kalau tidak tertulis bagaimana? Pendapat ahli. Apakah itu pidana itu malah lebih mempersempit ya secara filsafat? Hukum pidana itu tidak melebarkan sayapnya untuk bisa meraup semua orang menjadi terpidana, tetapi mempersempit spesifikasinya terhadap benar-benar unsur-unsur itu terpenuhi. Bagaimana penjelasannya? Baik, mohon izin yang mulia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam unsur-unsur untuk dapat tidaknya si pelaku tindak pidana itu dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal-pasal yang didalilkan, maka semua unsur-unsur delik yang tercantum secara eksplisit dapat terpenuhi pemenuhan unsur-unsurnya. Kalau yang tidak tercantum secara eksplisit ya tidak perlu dibuktikan, karena saya kira unsur-unsur yang tercantum secara eksplisit itu harus dapat dibuktikan secara kumulatif, maka ini baru kemudian dapat dikualifikasi sebagai pertanggungjawaban yang bisa diminta terhadap pelanggaran norma pasal yang dilanggar. Demikian ya. Oke, unsur-unsur itu kita sama-sama tahu semua di persidangan ini. Tapi
basis pidana itu seperti SHK. Pidana itu hampir sama walaupun tidak berbeda tapi sama dengan apa namanya. Jadi perlunya pembuktian menelusur atau tidak menelusur. Jadi kalau misalnya semuanya diberikan ilustrasi seperti demikian, itu sudah menyalahi dari unsur-unsur dari tujuan dari ilmu pidana. Bagaimana bisa menyatukan ekspresi? Harusnya saya tidak ngajarin, ya, karena saya bukan ahli pidana. Cuma saya hanya ingin ketegasan prinsip kepada pendirian kepada ahli pidana, kepada ahli pidana material. Sebetulnya saya juga ingin tanya mobil, tapi ternyata hanya dibatasi dengan material aja ya. Saya nggak tahu karena sesuai dengan pengetahuan beliau. Jadi saya mau hanya mau tanya tentang eksaktanya, tentang namanya yang sehingga mereka harus mendapat masuk ke dalam unsur itu, bahwa jelas yang disebut oleh orang ini melakukan postingan ini itu adalah tujuannya kepada si A, dan itu adalah pencemaran nama baik tidak sesuai dengan fakta. Jika tidak sesuai dengan nama orang itu atau pekerjaannya, jangan diasumsikan. Saya tidak mau asumsi, tolong. Jadi saya minta kejelasan, bukan asumsi. Jadi eksplisit kayak apa kayak saya nggak. Ya, silakan dijawab sesuai dengan pengetahuan. Apakah dalam unsur pasal 27 itu ancamannya itu harus ditujukan ke jelas orang yang dituju? Jadi misalnya ditujukannya ke Sumargo misalnya, apakah cukup dengan SMG gitu aja sudah cukup itu menunjukkan Sumargo? Dari mana orang bisa tahu? Secara garis besarnya pertanyaannya begini, kalau dia mengancam SMG, apakah kita bisa ngomong bahwa itu itu pasti yang ditunjuk Sumargo? SMG misalnya itu Suradi yang ditunjuk. Pasti kita mewajibkan otak kita berpikir seperti itu, ataukah cukup dengan SMG saja terbukti? Atau seperti apa pendapat ahli gitu terhadap ancamannya ini, apakah langsung bisa menunjuk ke orang atau enggak? Silakan. Baik, yang mulia. Tentu yang tadi saya sampaikan bahwa ancaman yang berkaitan dengan melawan hukum yang berkaitan dengan pasal 27 itu ancaman ditujukan adresatnya kepada siapa. Memang kan ada kalanya di dalam sebuah postingan-postingan itu tidak secara eksplisit. Nah itu yang nanti ranahnya di dalam kaitan dengan pembuktian, bahwa saya selalu menyampaikan terkait dengan unsur-unsur yang didakwakan di dalam pasal 27 huruf B ayat 2 itu. Kalau unsur-unsurnya di subjek pelakunya ada, kemudian perbuatannya ada dan masuk dalam kategori perbuatan yang salah dan seterusnya tadi, yang memenuhi semua unsur-unsur itu, maka ini dapat menjadi tanggung-jawaban pidana berdasarkan pasal yang tadi didakwakan. Tapi kalau salah satu saja tidak, maka tidak bisa. Kan selalu saya sampaikan tadi ya. Itu jawabannya. Ya. Mengenai ancaman ya silahkan berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Menurut itu Ya, terima kasih. Jadi intinya bahwa semuanya berkaitan dengan substansi, dan begitu melihat postingan semua orang minimal se-Indonesia tahu ini kan medsos ya, maksudnya demikian. Jadi begitu lihat misalnya saya pakai nama saya aja, Dek Rangsasari Lawyer Jakarta, ngomong nggak tahu aja gitu. Bagaimana penjelasannya? Jadi harus secara nyata bahwa postingan itu tertuju kepada orang tertentu yang seketika orang semua tahu se-Indonesia, karena ini medsos minimal se-Indonesia di bawah bisa keluar juga. Bagaimana pendapat ahli?
izin yang mulia, bahwa adresatnya tertuju kepada siapa. Siapanya itu kan tergantung dari case per case, bisa saja berbeda-beda. Itu yang saya bisa jelaskan. Oke, terima kasih Prof. Ya, kita analisis. Terima kasih. Kami lanjutkan yang mulia. Saudara ahli, jelaskan terkait dengan pasal 27A, 27B, pasal 45 ayat 10 berubah pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Saya ingin tanya kepada ahli. Di situ ada tulisan setiap orang. Ya. Ini saya tanyakan kepada ahli, dari sudut pandang pidana, apa yang apakah ada persamaan ataukah berbeda pengertian setiap orang, ya, setiap pihak lain, atau setiap badan hukum, sama atau berbeda? Maksudnya yang mulia, jadi setiap orang itu secara teoritis itu merupakan subjek tindak pidana. Ada yang dicantumkan di dalam norma undang-undang secara eksplisit, di mana yang adalah setiap orang itu individu atau bisa juga korporasi. Korporasi itu bisa badan hukum, bisa juga non badan hukum. Di dalam berbagai terminologi tergantung dari undang-undang yang mencantumkan tentang terminologi setiap orang tadi seperti apa. Demikian. Jadi saudara ahli telah menjelaskan bahwasanya setiap orang itu sama juga orang pribadi dan korporasi. Itu ya, korporasi juga masuk dalam kategori setiap orang itu. Ya, pengertian di dalam secara teoritis, mohon maaf yang mulia, dari setiap orang itu ada di dalam norma beberapa undang-undang yang setiap orang itu dimaknai sebagai orang perorangan atau korporasi. Oke, ya tidak. Di dalam undang-undang ITE boleh nggak korporasi membuat laporan pencemaran nama baik kepada hukum? Kalau korporasi itu harus dilakukan dulu. Coba, badan hukum boleh? Ya, kalau ditanya boleh tidak, tentu kalau korporasi itu merasa dirugikan atas adanya satu perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain, maka dia bisa kemudian menyampaikan pengaduan. Tapi secara teknis saya tidak masuk di dalam ranah itu. Jadi di dalam kasus pencemaran nama baik ini, korban itu harus orang perorangan pribadi, korporasi, atau badan hukum, atau seperti apa pencemaran, atau semuanya boleh dilakukan. Di sini tidak dijelaskan secara spesifik Bapak di dalam pasal 27 huruf B maupun pasal 27A-nya itu tadi. Yang dijelaskan secara spesifik di dalam rumusan norma itu adalah terkait dengan perbuatan apa yang kemudian dikualifikasi melanggar pasal 27A atau pasal 27B yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, nah, saudara bilang tadi setiap orang itu adalah korporasi dan pribadi orang. Saudara pernah mendengar keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian nomor Indonesia, atau istilah yang dikenal SKP 3 Menteri, ya, nomor 29/154 dan KP 2/2021. Pernah tahu itu? Saya membawa itu. Enggak, ya, saya nggak tahu. Saudara bawa. Saya pernah. Saudara pernah baca itu juga? Saya baca. Oke, saudara pernah membaca secara keseluruhan terkait dengan pedoman implementasi undang-undang ITE? Saya baca. Oke, saya baca kepada saudara ya. Di dalam SKB 3 Menteri, pedoman implementasi mengatakan korban ITE sebagai pelapor harus orang perorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Coba saudara ini jelaskan pemaknaan atau maksud daripada korban ITE sebagai pelapor harus orang perseorangan, bukan adalah institusi, bukan korporasi ataupun bukan suatu jabatan. Baik, mohon izin yang mulia.
supaya saya tidak salah juga ya, jadi saya membaca dulu. Keputusan bersama ini adalah antara Menkominfo, Jaksa Agung dan juga Kapolri. Enggak, saya tanya maksudnya itu, jadi jangan melebar kemana-mana oleh bawah kirim opini saya. Saya tanya itu maksud implementasi pedoman implementasi SKP 3 itu apa maksudnya gitu loh. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi atau korporasi atau profesi atau jabatan. Katanya di sini korban itu harus orang-orang pribadi, bukan itu badan hukum atau korporasi. Maksudnya itu apa? Mohon izin yang mulia, saya boleh izin menjelaskan supaya untuk cara berpikir saya, supaya saya tidak salah. Keputusan bersama ini landasan atau alasan atau konsiderannya itu adalah karena pada undang-undang ITE yang perubahan kedua, terutama pasal-pasal yang dimaksud di dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya di beberapa pasal yang diatur dalam putusan bersama ini itu dimaknai pada waktu itu adalah adanya pemahaman yang multitafsir ya berkaitan dengan pasal-pasal itu. Pasal-pasal ini tidak secara spesifik mengatur tentang yang tadi saya sampaikan di dalam unsur pasal 27A atau 27B, sehingga saya berpandangan berkaitan dengan apa yang menjadi persoalan apakah korbannya di dalam kaitannya dengan hal ini kan kaitannya dengan siapa saja yang bisa mengadukan dalam kaitannya dengan pelanggaran norma spesifik di dalam pasal yang diatur di dalam keputusan bersama ini. Di luar itu maka dimungkinkan ada korban yang lainnya. Itu yang saya ingin jelaskan. Terima kasih. Enggak, yang saya udah nggak nyambung, makanya sudah simak dulu ya. Di sini dalam SKP 3 Menteri, jadi saya tanya apa, saya jawabnya Jen. Apa yang saya tanya itu yang Bapak jawab. Ini, yang mulia kalau izin agar jawaban saksi ahli ini saudara saksi ahli atau ahli bersaksi. Di sini Pak, sini saudara ahli, sini Bapak. Maju. Coba Bapak baca ini. Begini. Baca dulu biar kita semua dengar, jangan saya juga dengar. Ya, Baca. Korban sebagai pelapor harus orang dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Oke, ini maksudnya apa sehingga mereka tulis di sini kan? Mereka sudah tuliskan ini. tahu tidak? Jangan saudara sebagai saksi. Ya, kalau ini kan berkaitan dengan korbannya ya. Korban sebagai pelapor harus orang perorangan dalam pasal ini. Pasal ini kan berarti iya, ini korban sebagai pelapor harus orang perorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Iya, ya. Koma itu artinya alternatif, ya. Bapak, huruf F ini itu kan tidak bisa berarti di sini harus dilihat dari ini sebenarnya yang dimaksudkan. Iya, yang Bapak tanya apa, Pak? Yang saya tanya ini maksudnya apa? Ya, ini korban. Ya, korban itu berarti di sini apa? Korban sebagai pelapor. Cukup ya. Itu aja. Simpel. Berarti di sini nggak dijelaskan korban. Makanya saya suruh Bapak baca, biar Bapak nggak ke opini dia. Saya ingin angkat Bapak itu opini Bapak itu gitu. Seperti ikan, saya tangkap gitu. Jadi jangan kemana-mana. Baik. Saudara ahli. Saudara ahli tadi sudah membacakan SKP 3 Menteri dan pedoman implementasi dalam penerapan Undang-Undang ITE khususnya pasal pencemaran nama baik. Saudara mengerti nggak yang dikatakan ultimum remedium? Nggak bertele-tele kan? Saudara ahli, terima kasih saudara telah membaca objektif di hadapan yang ideologis beserta dengan norma sebagai dasar hukum terkait dengan penafsiran pasal 27. Saudara ahli, saya ingin tanya kepada saudara ahli. Boleh yang mulia. Ini 27 ayat 3 tadi saya baca 27 ayat. Gini ya, kita sudah baca bahwa yang dimaksud di situ pasal Pak tadi sudah baca 27 dan 3 dan kalau saya kenapa kita ulang-ulang
kita tidak akan mungkin menafsirkan sesuatu. Jadi itu hanya apa yang saudara sampaikan. Kalau itu ayat 1 kita masih dapat. Ayat 2 ya ayat 2. Lanjut. Jadi saya minta saudara saat ini agar apa adanya. Jadi kalau semua yang protes, biarkan hakim yang protes saja. Baik, saudara ahli, ya, saudara ahli, apa yang dimaksud dengan asas aktori income bonus probandi? Mengetahui tidak ahli. Saya dimaksud. Yang dimaksudkan saya tidak mengetahui pertanyaan saudara. Saudara ahli pidana, coba saudara jelaskan apa pengertian asas aktori income bonus probandi? Semua anak pengacaranya berarti mahasiswa berarti sebenarnya kita dengan saudara pengaruh ini saudara di persidangan ini gitu. Ngerti nggak itu yang dikatakan saudara? Silakan. Mohon maaf saya tidak. Aktori income bonus probandi dan Tahu tidak? Ya artinya asas itu karena tadi terminologi berbeda. Artinya yang saya pahami adalah putusan pengadilan yang tidak benar sebelum ada putusan yang mengkoreksi atas putusan itu. Maksudnya itu kan. Tapi yang dibacakan tadi tidak demikian dia yang dimaksudkan. Sehingga apa? Tadi saya berpandangan bahwa yang tadi yang dimaksudkan oleh saudara itu adalah putusan pengadilan dianggap benar sebelum ada putusan yang membatalkan atau mengkoreksi atas putusan itu. Bukan Pak, apa yang Bapak simak dulu Pak, ngerti nggak apa pengertian asas aktori income bonus probandi? Mahasiswa saja ngerti Kalau itu tidak, Pak. itu aja dijawab aja. Bisa dijawab. Oke, saya baca ya. Saudara dengarkan ini. Asas aktori income probandi adalah asas siapa yang menuntut dialah yang membuktikan di dalam hukum pidana. Oke, saudara nggak tahu itu. Saudara kan ahli pidana ini diragukan segala yang lainnya. Oke, selanjutnya, saudara ngerti nggak yang dikatakan asas aktore non probante reus absolvitur? Mari saya juga tidak dengar. Ini gimana yang mulia? Ya kan bisa setahun aja udah pokoknya. Kata dia ahli pidana yang mulia. Artinya ini bagaimana kalau nggak objektif? Ya silakan aja pokoknya saudara. Terima kasih. Tanya, silakan. Iya, artinya jangan hanya mengingatkan yang mulia. Silakan. Oke, saudara. saya jelaskan di sini ya. Aktore non probante reus absolvitur artinya jika tidak dapat dibuktikan terdakwa harus dibebaskan. Kalau saudara tahu mengerti itu, pasti saya tanya saudara, ya, karena itu adalah asas di dalam hukum pidana. Oke, saya ingin tanyakan kepada saudara, apakah suatu perkara perasaan, ya, masih perasaan, ya, masih asumsi di dalam pandangan hukum pidana itu bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang merasa ataupun dia diduga melakukan dia merasa gitu. Contohnya nih, kita katakan si B dan si A. Jadi saya ini si A, saya merasa nih diejek sama dia gitu, si B, ya kan? Terus perasaan saya itu harus jadi pidana ini gitu. Nah, apakah dalam hukum pidana itu mengatur terkait dengan perasaan? Mohon izin yang mulia, saya tidak menjawab secara spesifik, tapi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ada 4 unsur. Yang pertama adalah ada subjek atau pelaku tindak pidana yang melakukan suatu perbuatan. Perbuatan itu adalah perbuatan yang bersalah. Kemudian mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan kemudian tidak ada alasan menghapus pidana. Kalau 4 hal itu terpenuhi, maka ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Demikian yang lain jawaban saya. Oke, saudara ahli, mengerti nggak saudara ahli yang dikatakan lex spesialis adalah bukan lex generalis? Mohon izin yang mulia, ketentuan khusus menyampaikan ketentuan yang umum. Oke, ketentuan yang khusus menyampaikan ketentuan yang umum. Ketentuan yang khusus, saya ingin sesuaikan berarti perundang-undangan kita, Undang-Undang Dasar 45, ya, Undang-Undang sampai ke di mana di situ ketentuan yang khusus dan umum, apakah Undang-Undang Dasar 45 ketentuan
ketentuan yang umum ataukah ketentuan yang khusus, atau undang-undang adalah ketentuan yang khusus atau ketentuan yang umum dibandingkan dengan undang-undang 1945. Walaupun yang saudara sampaikan tidak demikian. Yang dimaksudkan ketentuan khusus mengenai ketentuan umum itu adalah contoh ada KUHP ketentuan umum teks generalisnya, kemudian ada ketentuan khusus yaitu undang-undang tipikor, ada juga ketentuan lainnya yang dua itu. Nah, itu yang termasukkan ketentuan khusus, kemudian ada ketentuan umumnya. Kapan ketentuan khusus untuk menyampaikan ketentuan yang umumnya? Ketika ada perbedaan antara isi ketentuan yang khusus itu dengan ketentuan yang umumnya. Demikian yang mulia jawaban saya. Saudara ahli, saudara kan ini ahli pidana, ya. Di mana lebih tinggi kedudukannya, ya? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon izin yang mulia, saudara bisa baca pasal 7, pasal 8 Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di situ, bahwa ada hierarki undang-undang kedudukannya tentu di bawah Undang-Undang Dasar. Saya kira demikian jawaban saya. Oke, bahwasanya Undang-Undang Dasar lebih tinggi kedudukannya dibanding Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Saya ingin baca pasal 28G ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bebas mengeluarkan pikiran, pendapat, dan dijamin berserikat dijamin oleh undang-undang. Ya, pertanyaan saya, kalau sebuah pendapat ataupun sebuah kebebasan berekspresi dipidana dengan undang-undang ITE, padahal dia berpendapat, menurut ahli itu dari sudut pandang ahli dari kalian sebagai pidana, apakah itu melanggar pasal 28E ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Dasar 45 atau tidak? Kalau kita tadi saya berpendapat ini, kalau memang itu saya nggak boleh berpendapat, saya aku yang berpendapat, nanti saya jadi berjalan ya gitu, jadi juga gitu. Jadi pendapat kalian seperti apa? Mohon izin yang mulia, memberikan pendapat, menyampaikan pendapat itu adalah dijamin di dalam konstitusi. Yang tidak boleh adalah bagaimana cara menyampaikan pendapat. Kalau menyampaikan pendapat dan seterusnya, kritik dan sebagainya itu kemudian melanggar norma yang ada di dalam undang-undang ITE, maka ini bergeser menjadi tidak pidana di dalam undang-undang ITE. Demikian jawaban saya ya. Saudara ahli, saya ingin tanyakan kepada ahli ya, terkait dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dalam proses barang bukti, ya. Pada pasal 1, mohon saudara tafsirkan pasal tersebut seperti apa. Dan pasal 1 ayat 7 mengatakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan, dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya yang dilakukan dengan metode ilmiah di lapor Polri agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Itu maksudnya apa? Mohon izin yang mulia, saya bukan acara pidana, saya dihadirkan tidak dalam hukum pidana material spesifik berkaitan dengan undang-undang ITE. Terima kasih. Terima kasih. Saudara ahli, saudara ahli, berarti nggak yang dikatakan dengan obskur di dalam pidana? Obskur itu apa? Kalau obskur yang saudara masukkan, apakah obskur tidak atau obskur aja. Obskur Kalau obskur liberal, maknanya sudah beda Pak. Obskur itu kabur. Kabur, itu aja Pak. Jadi jelas. Makanya dengarin apa yang saya tanya. Kalau saya tanya obskur aja aja. Lain halnya kalau saya tanya
libel, jadi dua hal yang berbeda. Oke, artinya tahu tidak jelas. Apakah perkara yang obskur, perkara yang tidak jelas dapat diproses secara pidana dari kalian saudara pidana material? Mohon izin, saya tidak berpendapat karena ini sudah masuk ke ranah. Bukan berpendapat, saudara ahli, itu saudara berpendapat dong. Kalau saudara bilang tidak berpendapat lagi di sini, ini gimana? Kita nyambung saudara. Pidana material. Saya tidak berpendapat, saudara semua ahli di sini. Begini aja, dalam pembuktian pidana apakah itu nato istilah oktur dalam terbukti tidaknya suatu tindak pidana. Ya. Kalau Terbukti tidak terbuktinya itu selama unsur pemenuhan unsur-unsurnya itu dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum yang memiliki kewajiban membuktikan, maka ini terpenuhi unsurnya. Kalau tidak, ya sebaliknya. Lanjut silakan. Yang mulia, ini sebenarnya pertanyaan saya masih banyak tadi. Ahli ini dia hanya berpacu kalau seperti itu, mungkin saya nggak akan bertanya lagi. Kemudian tanya lagi, dan sudah lah. Dia nggak bertanya dari terima kasih dulu. Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia atas izinnya. Kepada Bapak Ahli, selamat sore. Saya ingin bertanya Bapak, tapi sebelum bertanya, saya sangat tergelitik dengan pernyataan Bapak tentang underset. Nah, underset ini itu bahasa hukum atau bahasa Bapak sendiri yang Bapak asumsikan? Prinsip itu adresat itu maksudnya adresat itu yang dituju bahwa masuk atau isinya itu nah itu menurut Ahli itu bahasa hukum atau bahasa ahli. ya itu pendapat saya bahwa yang saya sampaikan dulu. Oke. Nah, karena kenapa saya bertanya seperti itu? Karena Bapak sendiri yang menyampaikan, saya sendiri buta dengan hukum Bapak, jadi saya mohon pencerahannya. Dari unsur-unsur yang tadi saya catat bahwasanya unsur-unsur pencemaran nama baik pada pasal 27 tadi ada ancaman dan Bapak menyatakan spesifik ada ancaman dan ada akan membuka rahasia dan akan memaksa, lalu memaksa untuk memberikan barang-barang tersebut. Lalu di kesaksian Bapak yang lainnya mengatakan bahwasanya di sini spesifik ya Pak ya. Jadi tadi Bapak bilang underset yang spesifik. Lalu di sini unsur-unsur juga mengatakan spesifik. Tapi tadi Bapak ada juga yang mengatakan bahwa hanya suatu keinginan itu bisa dipidanakan. Iya nggak Pak? Jadi hanya suatu keinginan. Dengan maksud tadi itu. Iya, dengan maksud tadi itu bisa dipidanakan. Contohnya begini Bapak, kalau saya ingin pergi ke pasar, lalu saya ingin mencuri itu emas yang ada di pasar, tapi nggak jadi. Bagaimana bisa pihak kepolisian mengetahui isi pikiran saya untuk mencuri itu emas, lalu saya dipidanakan? Bagaimana menurut Bapak Ahli? Karena saya buta dengan hukum, takutnya nanti saya hanya berkeinginan, lalu saya dipenjarakan berapa kali begitu Pak? Izin yang tadi saya memberikan pendapat itu ketika saya ditanya berkaitan dengan unsur yang dengan maksud tadi Bu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah itu yang saya maksudkan dengan maksud di sana. Di pengertian saya itu bukan kemudian ini adalah hanya karena ada unsur itu kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban pidana pasal 27 B dan seterusnya, bukan. Semua unsur-unsur itu harus terpenuhi. Namun yang saya maknai atau maksudkan dengan maksud itu karena di sana menggunakan frasa dalam maksud, maka ini adalah dengan maksud si pelaku ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Melawan hukumnya apa? Tadi sudah dijelaskan ada 3 hal, 1 dan 3 tadi. Itu. Berarti masih dalam pikiran saya itu tidak bisa berbanyak, jadi tidak bisa dijangkau oleh pihak kepolisian seperti itu. Saya tidak berpendapat demikian, tapi intinya saya menyampaikan unsur-unsurnya itu untuk bisa tidaknya itu dimintai pertanggungjawaban pasal 27B ayat 2 itu harus semuanya terpenuhi. Demikian. Oke. Nah tadi Bapak juga menyampaikan bahwasanya underset itu menuju dengan spesifikasi. Spesifikasinya sesuatu individu tertentu spesifik. Kalau namanya underset
Tadi saya Underset dengan undang-undang tadi itu berbeda Bapak. Underset itu yang Bapak saya luruskan. Jadi apa yang disampaikan sebetulnya hanya menyampaikan yang dituju. Nah, ketika bicara tentang pencemaran dan ancaman itu unsurnya alternatif. Jadi tidak harus tiga-tiganya terpenuhi. Yang harus terpenuhi apa unsur 1, 2, 3, 4. Tapi ketika itu ancaman itu ada 3 itu. Nah, pembuktiannya seperti apa? Tadi sudah ditanyakan juga oleh penasihat hukum. Ahli itu menyampaikan bahwa sepanjang semua unsur itu terpenuhi, tapi untuk yang ancaman itu tidak harus spesifik ketiganya menurut ahli ini. Siap yang mulia soalnya kan dibilang underset menuju kemana, sedangkan dongeng-dongeng yang saya lakukan itu kan dongeng-dongeng yang nanti dikait-kaitkan dan gitu yang mulia. Karena pendapat ahli bukan pendapat undang-undang gitu yang mulia. Maka saya buta hukum, tapi saya mohon kepada Bapak ahli supaya tidak memilih opini underset tadi itu. Seperti itu Bapak kan profesor saya lulusan SMA. Saya tidak mengerti itu. Nanti takutnya saya di bawah sana ngomong kambing kerbau bisa dibicarakan gitu loh Pak ya, maaf. Lalu di sini saya mau bertanya, tadi obskur kan Bapak tidak menjawab kabur. Sesuatu hukum pidana yang kabur itu bisa diproses secara pidana atau hukum Pak? Mohon izin tadi saya sampaikan itu kan ketika saya ditanya dakwaan itu kan harus jelas ya, harus tegas, jelas unsur-unsurnya apa, semua harus dapat dibuktikan. Itu yang saya maksudkan. Jadi yang dimaksudkan seperti itu. Ya berarti yang obskur itu tidak ada Pak ya. Jadi harus benar-benar spesifik menurut undang-undang yang tadi. Begitu yang mulia. Itu oke. Tapi ada lagi yang Apa yang mau disampaikan? ya cuma kesaksian. Oh, Ada lagi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. cukup yang mulia itu yang ditanyakan. Apa yang mau disampaikan? Iya yang mulia tadi ada beberapa poin yang tidak dijawab oleh saksi ahli dan bahkan menurut saya yang mulia. Jadi kontradiksi antara kesaksian ahli dan pendapatnya dengan undang-undang. Dan nanti saya akan mengajukan pidana ahli yang lebih ahli pidana. Menurut saudara kan? Ini kan ahli pidana menurut Iya. Saya seperti itu. penasihat hukum terdakwa dan terdakwa ya silakan ajukan yang betul menurut terdakwa dan penasihat hukum. Siap yang mulia. Tugas kami cuma menyampaikan apa yang para pihak sampaikan ke persidangan dengan tidak mengurangi apapun yang telah terjadi. Iya yang mulia. Soalnya Anda sertifikat dalam kitab Ya, nggak apa-apa itu kan udah silakan. Ini yang terima kasih ahli. Silakan